Jadi kalau dianggap bekerja dan berhasil itu kalau hasilnya langsung kelihatan. MBG ya begitu, makan bergizi gratis, ngerti nggak? Gaji PNS, TNI, Polri tidak pernah dibenahin bertahun-tahun di bawah standar hidup yang layak, jauh dari standar hidup. Itu yang dibenahin, bukan MBG jadi program, jadi proyek-program korupsi lagi di sana. Ada tim ini, tim itu, udahlah. Jadi berhentilah, hancurkanlah, tutuplah pintu jendela segala macam terhadap mindset instan reaktif dan yang pengen jangka pendek itu aja. Jadi berhentilah, biasakanlah berpikir dan bertindak yang berkualitas dengan berpikir yang sehat. Jadi kalau menyelesaikan masalah tidak usah gembar-gembor supaya dan nggak usah kelihatan hasilnya. Karena kalau besar tuh nggak kelihatan hasil. Bebenah gaji ASN, TNI, Polri, PNS, TNI, Polri itu nggak usah, nggak ada wah hebat orang pada gemuk, nggak ada, benahin. Coba naluri hati nuraninya dipakai. Wajar nggak gaji PNS, TNI, Polri dari dulu nggak naik-naik, sekian aja. Saya dulu PNS, saya ngajar di UI, tapi saya sebagai praktisi, saya bisnismen, diizinkan oleh fakultas. Ketika saya pensiun baru saya lihat gaji PNS berapa. Saya golongan 4E kalau nggak salah, nggak sampai 5 juta. Gila, gimana orang bisa hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ngangkat kegiatan atau apapun yang namanya MBG, makan bergizi gratis. Saya cuman geleng-geleng, ini kok jadi program. Ini gambaran mentalitas, saya ulangi, mentalitas gambaran pola pikir level 3 dari 8 jenjang, dari 8 level. Apa jenjang level 3? Instan reaktif. Iya kayak gitu, instan reaktif, ingin segera segala macam. Maaf. Jadi kalau dianggap bekerja dan berhasil itu kalau hasilnya langsung kelihatan. MBG ya begitu, makan bergizi gratis, ngerti nggak? Gaji PNS, TNI, Polri tidak pernah dibenahin bertahun-tahun di bawah standar hidup yang layak, jauh dari standar hidup. Itu yang dibenahin, bukan MBG jadi program, jadi proyek-program korupsi lagi di sana. Ada tim ini, tim itu, udahlah. Jadi berhentilah, hancurkanlah, tutuplah pintu jendela segala macam terhadap mindset instan reaktif dan yang pengen jangka pendek itu aja. Jadi berhentilah, biasakanlah berpikir dan bertindak yang berkualitas dengan berpikir yang sehat. Jadi kalau menyelesaikan masalah tidak usah gembar-gembor supaya dan nggak usah kelihatan hasilnya. Karena kalau besar tuh nggak kelihatan hasil. Bebenah gaji ASN, TNI, Polri, PNS, TNI, Polri itu nggak usah, nggak ada wah hebat orang pada gemuk, nggak ada, benahin. Coba naluri hati nuraninya dipakai. Wajar nggak gaji PNS, TNI, Polri dari dulu nggak naik-naik, sekian aja. Saya dulu PNS, saya ngajar di UI, tapi saya sebagai praktisi, saya bisnismen, diizinkan oleh fakultas. Ketika saya pensiun baru saya lihat gaji PNS berapa. Saya golongan 4E kalau nggak salah, nggak sampai 5 juta. Gila, gimana orang bisa hidup? Ini yang dipikirin lah ya, jangan macam makan bergizi gratis. Sekian ratus juta orang susah hidup tuh, nggak usah ngatur makan orang lah. Itu jadi proyek, ada panitia, ada nih di duit lagi bagi naikkan income mereka sehingga mereka bisa hidup lebih layak. Tapi yang memang tidak bisa instan, perlahan dan tidak usah gembar-gembor lah ya. Naikin aja gaji, pensiunan tuh diberesin. Saya pensiunan, tapi saya ada income yang lain, passive income, karena saya mantan pebisnis.
Tapi tolong yang lain yang benar-benar yang di daerah itu gimana coba? Itu tolong dipikirin. Jangan mikirin gampang-gampang, reaktif, simptomatis, langsung aja, instan. Janganlah berpikir gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu, nggak usah tujuannya sudah dapat tepuk tangan, nggak usah. Biar Allah yang ngatur. Orang akan merasakan selama pemimpinannya Bapak X, hidup kita lebih baik, bangsa lebih baik. Itu yang dikejar. Baru saya baca di medsos, ada profesor siapa ngomong itu, saya nyesal. Ternyata Pak Harto dulu yang saya ikut untuk menjatuhkan beliau, ternyata beliau orang yang baik, orang berian, negara ini maju, baru nyesal sekarang. Jadi nggak usah lah ya. Itu tanggung jawab Anda sebagai pimpinan suatu lembaga negara atau bangsa ini. Tanggung jawab Anda bukan di dunia aja, ke akhirat Anda tanggung jawab. Itu amanah. Jadi nggak usah, jangan masukkan dalam tujuan Anda itu ingin dapat tepuk tangan, nggak usah jujur, amanah. Nggak ada amanah itu pengen dapat tepuk tangan tuh nggak ada itu. Sekarang ini kan begitu modelnya. Jadi pesan buat Pak Purbaya, hati-hati di lingkungan Anda itu nggak beres. Contoh, Pak Bahlil ngomongnya berhentilah, nanti saya ngomong keras lagi untuk Anda. Jadi Saudara Bahlil, berhentilah ngomong, berhentilah komentar ya. Saya belajar mengenai mindset, brain and mind. Kelakuan orang bisa saya pelajari itu. Anda berhentilah ya, saya bisa taker tuh. Kapasitas berpikir Anda apa. Kalau Anda memang mau berbaik buat bangsa, lakukan. Nggak usah ngomong kiri kanan, bacot rame-rame di medsos apa itu. Jadi beresin aja lah. Nah buat Pak Prabowo, mudah-mudahan Anda masih ingat saya, kita dulu bareng-bareng juga. Saya percaya Anda berusaha baik-baiknya, Anda nggak korup, nggak maling, segala macam. Tapi tolong ingat, publik masyarakat butuh kehadiran Anda, membuat situasi, keadaan, terutama ekonomi segala macam, menjadi dirasakan langsung, menjadi lebih baik. Bukanlah kelompok kecil dengan MBG. Berhentilah main-main dengan MBG. Maaf, saya kritik Anda, Prabowo. Saya respect Anda bersih, tidak ada macam-macam. Wiwot siap untuk bantu dukung Anda secara real nyata dalam program-program. Kita cuman bukan kumpulan orang yang ngomdok. Kami kumpulan mantan-mantan eksekutif dan mantan-mantan aktivis yang cek aja kami nggak ada cerita maling, nyolong, korup, nggak ada cerita kami. Jadi buat Anda juga masyarakat, jangan juga minta langsung kalau si ini jadi pejabat langsung besok semua jadi baik, jangan, bertahap. Ya daripada Anda nunggu 5 tahun sikonnya makin buruk, akan lebih baik kalau Anda punya pejabat setelah 5 tahun kita menjadi lebih baik. Jangan instan, MBG itu instan. Berhentilah mentalitas MBG. Ya itu jadi proyek lagi itu, segala macam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mindset dibenahin. How you think is how you act, is who you are. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, menunjukkan siapa kita. Kualitas tindakan kita, kualitas perilaku kita, itulah gambaran kualitas berpikir kita. Kalau perilaku kita nggak beres, kualitas berpikir kita nggak beres. Kenapa? Karena kualitas berpikir kita tidak berbasiskan niat yang baik, atau kalau pakai kecerdasan tidak berbasiskan kecerdasan spiritual, tapi lebih banyak berbasiskan kecerdasan emosional atau intelektual. Jadi yang ini kami ingin sampaikan, dan saya praktisi, saya bukan akademisi. Kalau ada yang pengen ngomong langsung silakan, atur waktu kita podcast bareng-bareng di sini. Kami tunggu. Ini yang bisa kami lakukan di ujung-ujung usia kami yang udah lumayan ini, yang kalau kita turun ke jalanan kita nggak bisa tahan berhari-hari, tapi lewat podcast mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, masukan, acuan, dan pegangan untuk masyarakat dalam menilai dan bertindak lebih jauh untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia.